kalian dalam keadaan sehat dan semangat. Hari ini kita akan belajar tema 6 panas dan perpindahannya, subtema 1 suhu dan kalor, muatan pelajaran bahasa Indonesia, IPS dan SBDP. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini antara lain: muatan pelajaran bahasa Indonesia. 1. Siswa dapat memahami pengertian teks eksplanasi. 2. Siswa dapat menjelaskan cara memahami isi teks eksplanasi. 3. Siswa dapat membuat ringkasan dan kesimpulan dari teks eksplanasi. Muatan pelajaran IPS, siswa dapat mengidentifikasi interaksi manusia dengan lingkungan alam serta pengaruhnya. Muatan pelajaran SBDP, 1. Siswa dapat membedakan definisi dari tangga nada diatonis dan pentatonis. 2. Siswa dapat memahami ciri-ciri dari macam-macam tangga nada diatonis dan pentatonis. 3. Siswa dapat menyanyikan contoh lagu daerah yang bertangga nada pelok dan slendro. Muatan pelajaran yang pertama adalah bahasa Indonesia, yang akan membahas materi tentang teks eksplanasi. Perhatikan cuplikan teks berikut ini. Teks berikut merupakan cuplikan dari artikel surat kabar elektronik. Di dalamnya terdapat suatu informasi yang sedang viral saat ini, yaitu mengenai kasus penularan COVID-19 yang kian meningkat. Tahukah kalian anak-anak, dalam bahasa Indonesia, teks tersebut disebut sebagai teks eksplanasi. Apa itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah teks yang berisi suatu penjelasan tentang berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Teks eksplanasi disajikan sesuai fakta dan memiliki struktur seperti pernyataan umum, deretan penjelas, dan kesimpulan. Untuk dapat memahami isi dari teks eksplanasi, diperlukan cara-cara sebagai berikut. Yang pertama adalah menentukan kata-kata kunci. Kata kunci merupakan kata yang penting dan sering muncul dalam suatu teks. Yang kedua adalah dengan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan teks untuk menemukan informasi penting. Hal ini dapat diperoleh dengan menggunakan kata tanya 5W plus 1H, yaitu apa, kapan, di mana, siapa, mengapa, dan bagaimana. Selain dengan cara di atas, untuk memahami isi dari teks eksplanasi, kita dapat membuat suatu ringkasan dan kesimpulan dari suatu teks. Berikut adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat ringkasan teks eksplanasi. Yang pertama adalah membaca teks dengan saksama. Yang kedua, mencatat gagasan utama dari setiap paragraf. Yang ketiga, mengubah gagasan utama menjadi kalimat efektif. Yang keempat, merangkai kalimat-kalimat tersebut menjadi paragraf yang padu. Dan yang kelima, pastikan kamu menggunakan kosakata yang baku dan sesuai ejaan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Selanjutnya adalah membuat kesimpulan dari teks eksplanasi. Kesimpulan dapat dibuat berdasarkan pernyataan-pernyataan yang ada dalam suatu teks. Perhatikan contoh berikut ini. Yang pertama adalah kesimpulan teks eksplanasi yang terdiri atas dua pernyataan. Pernyataan pertama, panas dapat mempengaruhi perubahan suhu benda. Pernyataan yang kedua, panas juga dapat mempengaruhi perubahan wujud benda. Sehingga dapat diperoleh kesimpulan, yaitu
Panas dapat mempengaruhi perubahan suhu dan wujud benda. Contoh yang kedua adalah kesimpulan dari 3 pernyataan. Pernyataan pertama, manusia mengkonsumsi makanan untuk beraktivitas. Pernyataan yang kedua, makanan diubah menjadi energi panas. Pernyataan yang ketiga, panas yang dihasilkan biasanya dikeluarkan bersama keringat, sehingga dapat diperoleh kesimpulan yaitu dalam aktivitasnya, makanan yang telah dikonsumsi manusia diubah menjadi energi panas dan biasanya dikeluarkan bersama keringat. Muatan pelajaran IPS, materi interaksi manusia dengan lingkungan alam. Setiap hari, manusia berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Masih ingatkah kalian apa itu interaksi? Interaksi adalah suatu kegiatan yang terjadi antara dua objek dan saling mempengaruhi satu sama lain. Manusia melakukan interaksi dengan lingkungan alam. Interaksi manusia dengan lingkungan alam atau sebaliknya terbentuk secara alami. Lingkungan manusia terdiri atas lingkungan alam dan lingkungan masyarakat. Lingkungan alam merupakan sumber penghidupan bagi makhluk hidup. Karena alam menyediakan semua kebutuhan makhluk hidup. Lingkungan masyarakat tempat kita tinggal dipengaruhi oleh kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya. Lalu, bagaimana manusia berhubungan dengan lingkungannya? Hubungan atau interaksi antara manusia dan lingkungan alam dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu yang pertama, interaksi manusia yang menyesuaikan diri dengan alam. Yang kedua, interaksi manusia yang memanfaatkan alam sekitarnya. Perhatikan contoh interaksi manusia dengan lingkungan alam pada tabel berikut. Interaksi manusia yang menyesuaikan diri dengan alam seperti nelayan memilih waktu untuk berlayar sesuai keadaan cuaca agar terhindar dari bencana dan memperoleh tangkapan ikan yang banyak. Lalu, petani menyesuaikan waktu tanam dengan musim hujan agar tanamannya dapat tumbuh dengan baik. Manusia menghindari tinggal di daerah yang rawan bencana. Selanjutnya, interaksi manusia yang memanfaatkan alam sekitar seperti manusia mengolah sumber daya alam untuk beragam kebutuhan seperti makanan, pakaian, dan industri. Kemudian, manusia membangun bendungan untuk mengairi lahan pertanian yang kekurangan air. Manusia membuka lahan pertanian dan perkebunan. Dapat hidup tanpa mengandalkan lingkungan alamnya. Dari alam, manusia memperoleh banyak manfaat untuk memenuhi kebutuhannya. Pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan merupakan bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan alamnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia memelihara alam sedemikian rupa agar dapat dimanfaatkan dengan baik untuk memenuhi kebutuhan manusia dan makhluk hidup lainnya. Tetapi, tidak semua interaksi manusia dengan alam berdampak baik bagi alam. Contohnya, perilaku masyarakat yang suka membuang sampah sembarangan, misalnya dapat merusak lingkungan alam di sekitarnya. Membuang sampah di sungai dan di laut dapat merusak makhluk hidup lain yang ada di dalamnya. Tidak hanya itu, kerusakan lingkungan yang ditimbulkannya dapat membahayakan manusia itu sendiri.
interaksi manusia dengan lingkungan yang kurang baik juga menyebabkan beberapa bencana yang merugikan manusia dan lingkungannya. Contohnya, terjadi banjir karena saluran air yang terganggu oleh sampah dari kegiatan manusia merupakan salah satu contohnya. Demikian juga dengan bencana longsor, disebabkan karena manusia sering menebang pohon di tanah yang landai. Kebakaran hutan karena kecerobohan manusia pun menyebabkan kerusakan dan kerugian yang sangat besar. Berikut pengaruh negatif interaksi manusia dengan lingkungan. Pada kegiatan pertanian, pengaruh negatif yang terjadi jika menggunakan pupuk kimia buatan dapat merusak tanah. Usaha untuk memperbaikinya adalah menggunakan pupuk kandang dan pupuk kompos. Pada kegiatan perkebunan, pengaruh negatif dari menggunakan pestisida buatan dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Maka, untuk memperbaikinya, menggunakan pestisida alami dari tumbuhan seperti tembakau, cengkeh, serai wangi, dan bunga krisan. Kegiatan peternakan, pengaruh dari membuang limbah peternakan ke sungai dapat menyebabkan bau tidak enak yang menyengat. Untuk memperbaikinya, memanfaatkan limbah peternakan sebagai bahan pupuk dan energi alternatif. Pada perikanan, pengaruh negatif dari membuang limbah sisa pengolahan ikan secara sembarangan dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Untuk memperbaikinya, memanfaatkan limbah sisa pengolahan ikan sebagai bahan pupuk dan pakan ternak ikan. Pada kegiatan perhutanan, menebang pohon-pohon hutan secara sembarangan dapat menyebabkan tanah longsor dan kebakaran hutan. Untuk memperbaikinya, melakukan sistem tebang pilih, reboisasi, dan tidak melakukan pembakaran di sembarang tempat. Pada perindustrian, membuang limbah padat industri secara sembarangan dapat menyebabkan banjir. Limbah cair dapat merusak ekosistem air dan limbah gas dapat menyebabkan pemanasan global. Maka, memperbaikinya, mengolah limbah padat menjadi benda lain yang berguna. Mengolah limbah cair sebelum dibuang dan mengontrol emosi gas buangan industri. Contoh lainnya, adanya dampak interaksi manusia dengan lingkungan pada perkebunan kelapa sawit. Dampak positifnya yang pertama meningkatkan lapangan pekerjaan penduduk sekitar. Yang kedua, meningkatkan pembangunan daerah seperti dibangunnya akses jalan raya. Yang ketiga, pendapatan penduduk semakin meningkat. Dan yang keempat, dibangunnya sarana dan prasarana. Lalu dampak negatifnya, yang pertama, berkurangnya keanekaragaman hayati karena hanya dibudidayakan tanaman kelapa sawit saja. Yang kedua, berkurangnya habitat dan hewan asli penghuni hutan yang dibuka untuk perkebunan. Dan yang ketiga, berkurangnya sumber daya air. Sekarang kita menuju ke muatan pelajaran SPDP tentang materi tangga nada diatonis dan tangga nada pentatonis. Sekarang kita ingat kembali tentang pengertian tangga nada. Tangga nada adalah urutan nada yang disusun secara berjenjang atau berurutan. Tangga nada ada dua macam, yaitu tangga nada diatonis dan tangga nada pentatonis. Tangga nada diatonis adalah tangga nada yang terdiri atas 7 nada pokok, sedangkan tangga nada pentatonis adalah tangga nada yang terdiri atas 5 nada pokok. Tangga nada diatonis terdiri atas 2 jenis,
ada tangga nada diatonis mayor dan tangga nada diatonis minor. Berikut adalah ciri-ciri dari tangga nada diatonis mayor dan tangga nada diatonis minor. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tangga nada pentatonis. Tangga nada pentatonis adalah tangga nada yang terdiri dari 5 nada pokok, penta yang artinya 5, ton yang artinya nada. Tangga nada pentatonis biasanya digunakan pada musik daerah yang menggunakan alat musik tradisional, seperti kelompok alat musik gamelan atau karawitan dari Jawa dan Sunda. Tangga nada pentatonis ada 2 jenis, yaitu tangga nada pelok dan tangga nada slendro. Tangga nada pelok, bunyi susunan nadanya adalah do, mi, fa, sol, si. Sedangkan tangga nada slendro, bunyi susunan nadanya adalah do, re, mi, sol, la. Berikut merupakan gambar dari contoh alat musik yang menggunakan tangga nada pentatonis. Ada gamelan Sunda, gamelan Jawa, dan gamelan Bali. Tangga nada slendro. Tangga nada slendro adalah tangga nada yang memiliki karakteristik gagah, berani, lincah, dan gembira. Slendro merupakan sistem urutan nada yang terdiri dari 5 nada dalam satu gambiang dengan pola jarak yang hampir sama. Tangga nada slendro digunakan dalam alat musik gamelan Sunda, Jawa, dan Bali. Contoh lagu yang bertangga nada slendro antara lain Cublak-cublak suang dari Jawa Tengah, Ler-iler dari Jawa Tengah, Cing-cangkeling dari Jawa Barat, dan Cening Putri Ayu dari Bali. Adapun susunan nada dari tangga nada slendro adalah sebagai berikut. Selanjutnya akan ada salah satu contoh lagu yang bertangga nada slendro yang berjudul Cublak-cublak suang dari Provinsi Jawa Tengah. Tangga nada pelok. Tangga nada pelok adalah tangga nada yang memiliki 5 nada dan digunakan dalam musik gamelan Jawa dan Bali. Contoh lagu yang bertangga nada pelok antara lain Gundul-gundul pacul dari Jawa Tengah, Gambang suling dari Jawa Tengah, dan Jamuran dari Jawa Tengah. Susunan nadanya adalah sebagai berikut. Selanjutnya akan ada cuplikan lagu dari salah satu contoh tangga nada pelok yang berjudul Gundul-gundul pacul dari Provinsi Jawa Tengah.
Tetap semangat ya anak-anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.